Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bi nasta'in wa ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawatan serta salam tidak lupa kita junjungan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah mana akan membawa syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Ya, di sini saya berterima kasih kepada dosen pengampu yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ahli Waris Ashabul Furud dan Asobah. Ya, definisi ahli waris Ashabul Furud dan Asobah. Ahli waris Ashabul Furud yaitu para ahli waris yang memperoleh bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara yang bagiannya tidak akan bertambah atau berkurang. Pembagian yakni 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Secara umum, ashabul furud dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu ashabul furud sabiyah adalah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi. Dan kedua, ashabul furud nasabiyah, orang yang berhak mendapatkan harta warisan karena adanya hubungan nasab atau hubungan darah atau keturunan. Kedua, ahli waris asobah. Kata asobah secara etimologi adalah pembela, penolong, pelindung atau kerabat dari jurusan ayah. Lalu ahli waris asobah akan mendapatkan bagian harta peninggalan tetapi tidak ada ketentuan bagi yang pasti baginya yang berlaku ketentuan, yaitu 1. Jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta waris untuk ahli waris asobah. Kedua, jika ada ahli waris asobah furud, maka ahli waris asobah menerima sisa dari asobah furud tersebut. Ketiga, jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris ashabul furud, maka ahli waris asobah tidak mendapat apa-apa. Terus pembagian warisan ahli waris ashabul furud dan asobah. Para ahli waris termasuk ashabul furud tersebut apabila dirinci pembagiannya dengan syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut. 1/2 menjadi bagiannya 5 orang, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah dan suami. Yang kedua, 1/4 menjadi bagiannya 2 orang, yaitu suami, duda atau istri janda. Terus yang ketiga, 1/8 menjadi bagiannya 1 orang, yaitu istri jika bersamaan dengan anak. Yang keempat, 2/3 menjadi bagiannya 4 orang, yaitu orang-orang yang mendapat bagian kecuali suami, dengan ketentuan mereka tidak sendirian akan tetapi berbilang. Terus yang kelima, 1/3 menjadi bagiannya 2 orang, yaitu ibu dan saudara laki-laki atau perempuan seibu. Yang keenam, 1/6 menjadi bagian 7 orang, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, bapak, nenek, kakek, saudara perempuan sebapak, saudara laki-laki maupun perempuan seibu. Adapun ahli waris asobah adalah ahli waris yang bagiannya tidak dapat ditentukan karena mendapat waris yang tersisa dari ahli waris ashabul furud, namun yang berhak menerima asobah terdiri dari 3 kelompok, yaitu asobah binafsi, asobahi bighairi, dan asobah ma ghairihi. Lalu jadi kesimpulan dari makalah ini, berdasarkan besarnya hak yang diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum waris Islam terbagi dalam 2 golongan, yaitu ahli waris ashabul furud, yaitu para ahli waris yang memperoleh bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara.
yang bagiannya tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah auli dan radid. Dalam Al-Quran hanya ada 6 pembagian, yakni 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Adapun pembagian ahli waris asoba adalah ahli waris yang bagiannya tidak dapat ditentukan karena mendapat waris yang tersisa dari ahli waris ashabul furud. Namun yang berhak menerima asobah terdiri dari 3 kelompok, yaitu asobah bi nafsihi, asobah bi goyrihi, dan asobah ma'a goyrihi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari hasil diskusi atau makalah kelompok 5. Jika ada kesalahan, saya minta maaf kepada Allah, mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.